Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah Pasar Keuangan dengan judul Analisis Karakteristik, Profil Resiko, dan Kinerja Instrumen Saham. Perkenalkan, nama saya Karisa Kusniawan dengan NIM 231703001. Perkenalkan, nama saya Putri Najwa Aulia dengan NIM 231703005. Perkenalkan, nama saya Wines Apreni Berbukit dengan NIM 231703013. Perkenalkan, nama saya Marsedia Sibuan dengan NIM 231703020. Perkenalkan, saya Aswarina Mazayu Tosuhud dengan NIM 231703039. Perkenalkan, nama Vimelda Sabrina Panjaitan. Perkenalkan, nama saya Aska Naila Zahra Damani. Saham itu merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling diminati karena memberikan potensi keuntungan yang tinggi bagi para investor. Selain itu, saham juga memberikan hak kepada pemiliknya untuk memperoleh dividen dan ikut serta dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Namun di balik potensi keuntungannya, saham juga memiliki resiko yang cukup tinggi. Nah, hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga saham yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi makroekonomi, kinerja perusahaan, atau emiten, serta sentimen pasar secara umum. Nah, dari penjelasan ini, kita bisa mendapat pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memahami aspek-aspek tersebut sebelum mengambil keputusan investasi di pasar modal. Saya akan menjelaskan pengertian saham dari analisis karakteristik, profil risiko, dan kinerja instrumen saham. Jadi, saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor memiliki klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan serta hak untuk menerima dividen. Menurut Husnan 2015, saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Saham dapat diklasifikasikan berdasarkan hak yang diberikan kepada pemiliknya. Terdapat dua jenis utama, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa memberikan hak suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham serta pembagian dividen. Sedangkan saham preferen memiliki prioritas dalam pembagian dividen dan aset jika terjadi likuidasi. Jadi, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis saham. Saham dapat diklasifikasikan berdasarkan hak yang diberikan kepada pemiliknya, yaitu menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah saham biasa atau common stock. Saham ini memberikan hak suara kepada pemiliknya dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, dan juga hak untuk mendapatkan dividen sesuai kebijakan perusahaan. Yang kedua adalah saham preferen atau preferred stock. Pemilik saham preferen tidak memiliki hak suara seperti saham biasa, tetapi memiliki hak prioritas dalam pembagian dividen dan juga dalam hal pembagian aset apabila perusahaan dilikuidasi. Selain berdasarkan hak, saham juga dapat dibedakan berdasarkan cara peredarannya, yaitu saham atas nama yang mencantumkan identitas pemilik dan hanya dapat dipindah tangankan secara resmi melalui prosedur tertentu. Sedangkan saham atas unjuk tidak mencantumkan nama pemilik dan bisa dipindah tangankan dengan mudah, bahkan seperti uang tunai. Dengan memahami jenis-jenis saham ini, kita bisa lebih bijak dalam memilih saham sesuai dengan kebutuhan dan profil resiko kita sebagai investor. Saham memiliki karakteristik utama, antara lain yang pertama, potensi capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga saham. Yang kedua, kemungkinan dividen. Yang ketiga, tingkat likuiditas yang tinggi, serta fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Karakteristik saham sangat dipengaruhi oleh kondisi fundamental emiten, kebijakan perusahaan, tren industri, dan kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, saham cenderung bersifat dinamis dan membutuhkan analis yang mendalam sebelum dibeli atau dijual.
Kinerja saham dapat diukur menggunakan beberapa indikator keuangan yang diantaranya ada return, rasio price to earning, return on to equity, dan earning per share. Nah, selain itu, analisis teknikal juga dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan saham berdasarkan data historisnya. Nah, salah satu contoh yang akan kita ambil adalah return. Return merupakan hasil yang diperoleh oleh investor dari investasi saham, baik berupa capital gain maupun dividen. Hubungan antara return dan risiko sangat erat. Semakin tinggi potensi return, maka semakin tinggi pula juga risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap profil risiko menjadi kepentingan untuk mengevaluasi kinerja suatu saham. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik instrumen saham. Nah, jadi instrumen saham itu memiliki karakteristik yang membedakan dari instrumen investasi lainnya, yaitu seperti tingkat fluktuasi harga yang tertinggi dan potensi imbal hasil yang besar, dan juga harga saham yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan pasar, termasuk permintaan dan penawaran. Nah, kondisi ekonomi makro serta kinerja perusahaan yang bersangkutan. Beberapa faktor yang menentukan karakteristik saham, antara lain yang pertama, sektor industri. Nah, saham dari sektor teknologi cenderung lebih fluktuatif dibandingkan saham sektor utilitas. Yang kedua, ada skala perusahaan. Nah, dalam skala perusahaan ini terdapat saham perusahaan yang besar cenderung lebih stabil. Dan yang ketiga, ada likuiditas. Nah, dalam likuiditas ini ada saham yang aktif diperdagangkan, memiliki likuiditas tinggi, dan memudahkan investor untuk masuk dan keluar pasar. Yang terakhir itu ada pergerakan historis harga, yaitu saham yang sering naik, turun tajam menunjukkan karakteristik agresif. Analis kinerja saham. Selain return, beberapa rasio keuangan penting digunakan untuk menganalisis kinerja saham, diantaranya yang pertama itu earning per share atau EPS, menunjukkan laba bersih per lembar saham. Yang kedua itu price to earning ratio atau PER, mengukur seberapa mahal harga saham dibandingkan laba perusahaan. Yang ketiga itu return on equity atau ROE, menggambarkan kemampuan perusahaan dan menghasilkan laba dari modal sendiri. Adapun kesimpulannya, yang pertama itu saham punya potensi imbal hasil tinggi tapi juga resiko besar. Yang kedua itu profil resiko terdiri dari resiko sistematis dan tidak sistematis. Yang ketiga itu kinerja saham bisa dianalisis dari return dan rasio keuangan. Yang keempat itu investor perlu mempertimbangkan analisis fundamental dan situasi pasar secara menyeluruh.